Ya, kita hari ini agenda klarifikasi undang Satpol PP dan juga Bawaslu ya. Tapi hari ini Bawaslu sudah kita undang sejak jam 9 sampai detik ini belum ada konfirmasi, kelihatannya tidak hadir. Kami hanya ingin klarifikasi pertama tentang terjadinya banyak APK-APK calon maupun partai politik beserta pemilu yang rusak di Kabupaten Trenggalek. Jadi menunjukkan adanya tidak kondusifnya kabupaten kita. Kelihatan sekali banyak APK-APK yang dirusak oleh orang yang tak dikenal, entah itu siapa oknumnya dan peran Bawaslu itu sendiri bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pengen penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Trenggalek sukses. Makanya kami ingin klarifikasi langsung kepada Bawaslu tentang pertama yang pernah dilakukan oleh Bawaslu melepasi APK-APK calon partai politik maupun calon presiden di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek yang menurut KPU itu melanggar Perbup nomor 14 tahun 2014. Jadi kami pengen kami pengen Bawaslu bekerja secara profesional. Dasar KPU bekerja, Dasar Bawaslu bekerja itu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan juga PKPU 15 tahun 2023, tidak ada aturan undang-undang lainnya. Termasuk Perbup itu bukan kewenangannya Bawaslu untuk melepas APK. Bawaslu hanya membuat rekomendasi saja, misal ada yang melanggar tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang tentang larangan-larangan seperti tempat-tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintahan. Itu sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 298. Itu sudah sangat jelas tempat-tempatnya. Kalau dia berladaskan Perbup ataupun Perda, itu tidak punya kewenangan dia untuk melepas atau melakukan pelepasan. Yang punya kewenangan untuk melepas aturan Perda maupun Perbup itu Satpol PP ataupun Tantrip atau dengan lain overlapping itu Pak. Jelas dia bekerja tidak profesional, tidak ngerti tupoksinya sebagai Panwaslu. Itu ya. Jadi jelas overlapping itu dia tidak punya kewenangan apapun tentang melepas APK. Di pasal apapun, di undang-undang dasar manapun yang saya cermati, mulai dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sampai ke peraturan yang dibikin Bawaslu itu sendiri, nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan juga nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelarangan pemilu, maupun keputusan Bawaslu nomor 169 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilu. Di situ tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa Bawaslu punya kewenangan melepas APK. Tidak ada. Kalau selama ini dilepas sendiri oleh Bawaslu, Pak. Nah, makanya kelihatan sekali kemarin di berita di Bios TV, di situ Bawaslu itu melepas langsung. Itu sudah overlapping di luar kewajaran dan di luar kewenangan bertindak. Makanya kami memanggil hari ini untuk klarifikasi. Saya berharap Bawaslu itu sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan dalam hal ini, dia juga penyelenggara pemilu, menginginkan pemilu ini sukses atau tidak di Trenggalek. Jangan membuat kacau, jangan membuat istilahnya itu membuat tidak kondusifnya situasi Kabupaten Trenggalek dengan apa yang sudah dilakukan.
Sekarang ini kan banyak sekali APK semua rusak. Bisa diberikan contoh Pak, APK yang dilepas oleh Bawaslu itu gimana? Di pertigaan Medowati, jelas. Di pertigaan Medowati itu saya selaku ketua pemenangan Prabowo Gibran di Kabupaten Trenggalek juga merasa dirugikan. Di situ kita sudah masang APK pasangan presiden dan juga balihonya ketua DPD Jawa Timur Mas Emil. Di situ juga dilepas. Apa yang menjadi dasar pedoman dia melepas APK di situ oleh Panwas? Padahal tidak menyalahi aturan, Pak. Dari DPRD sendiri seperti apa dengan Bawaslu tidak datang hari ini? Makanya kalau hari ini kita panggil untuk klarifikasi demi ketertiban, ketentraman situasi politik atau nuansa politik di Trenggalek, itu mestinya dia harus hadir untuk kita klarifikasi. Kita bekerja secara profesional. Tidak, sikap DPRD sendiri dengan tidak adanya Bawaslu seperti apa itu? Ya insya Allah nanti kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya ya. Jadi kami akan sudah. Jadi di situ boleh. Jadi di situ boleh, itu contoh lah ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak dekat dengan tempat ibadah, tidak gedung pemerintahan, kemudian tidak dekat pendidikan, di situ diperbolehkan. Masalah di jalan umum. Tapi sebelumnya tidak memberikan pemberitahuan sebelum melakukan penertiban seperti di Medowati itu. Tidak, informasi yang saya dapat terus terang saya selaku ketua tim Prabowo Gibran di Kabupaten Trenggalek tidak pernah menerima satu surat pun dari Bawaslu untuk melakukan pelepasan itu. Pak, dalam hal ini kapasitas dengan bagaimana Pak dengan konferensi ini Pak? Saya hari ini pertama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek, sekaligus nanti Pak Alwi akan menyambung selaku Ketua Komisi 1 juga akan melakukan statement untuk klarifikasi, dan juga yang lainnya mungkin Pak Komisi 1 juga akan menyampaikan prinsip dari Komisi 2 menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang tidak ngerti tupoksi aturan. Itu. Pak, saya tertarik, ada rencana Pak Alwi mau melaporkan ke polisi, mungkin bisa dijabarkan seperti apa ya? Kalau ranahnya bukan ke kepolisian. Dan Pak Alwi sebut seperti itu kan mau dipolisikan, gimana itu Pak? Kalau ranahnya karena itu menyalahi kode etik ya, itu harus ke DKPP. Itu ranah yang harus dilakukan oleh partai politik manapun maupun caleg manapun untuk melaporkan Bawaslu Kabupaten Trenggalek ke DKPP Provinsi. Itu melanggar kode etik. Kalau kita melihat pasal 7, peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023, dia juga melanggar pasal 72 huruf G. Di PKPU di situ juga menyebutkan PKPU nomor pasal 72 huruf G. Di situ huruf G merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu. Itu juga sudah jelas. Berarti Bawaslu sudah melanggar pasal 72 PKPU nomor huruf G. Analisa soal tebang pilih pendidikan APK juga ada, Pak. Jadi kita merasakan ada beberapa, bukan hanya kita ya. Kenapa terjadi banyak perusakan gambar-gambar di Trenggalek? Karena ada yang merasa dirugikan. Kemudian mungkin caleg maupun TS-nya juga merasa tidak terima karena ada indikasi tebang pilih. Bawaslu ada indikasi tebang pilih dalam penertiban alat peraga. Nah, di situ menjadi sumber tidak kondusifnya dan adanya banyak perusakan gambar-gambar yang ada di Kabupaten Trenggalek. Itu ada indikasi ya, indikasinya di situ.